Kali ini kita akan mereview dua sepeda. Yang pertama adalah serinya Pacific, dua-duanya serinya Pacific. Yang satu adalah seri Pacific Norris. Yang satu lagi adalah seri Pacific apa ini? Jenenge Pacific apa ini? Splendid atau Splendor ini ya. Ini harganya kira-kira Splendid ini 2.400.000 plus dengan ini ya rak belakangnya. Yang pertama kita review adalah dari ini stangnya. Handle-nya sudah juga lumayan bagus. Handlebarnya sudah ada belnya. Handlebarnya bagus, remnya Pacific nyempuk, dan ini menggunakan Shimano 7 speed untuk peran gigi belakang atau sprocket belakang. Nah, kita turun ke bawah. Ini sudah teleskopik ya, ini udah bagus ini stangnya, dan ini juga sudah bagus, sudah menggunakan seri yang oversize, kemudian sudah menggunakan cakram juga, walaupun ini masih besi, foroknya masih besi. Kemudian ini rimnya sudah bagus sekali, sudah menggunakan yang seri alloy, dan bannya ini sudah menggunakan yang 20 kali 1,75. Nah, sepeda ini kalau untuk city bike atau folding bike ini sangat bagus ya, sangat lumayan juga dengan harga yang lumayan murah. Sepedanya enak, bagus juga. Kemudian ini ya, sprocketnya ini 7 speed, punyanya Shimano, dia 24 maksimal 24 T, dan depan ini kurang lebih 40 ya, 45 mungkin, 45 T kurang lebih. Nah, yang depan ini bisa, nah ini kelebihannya, ini salah satu kelebihannya, diberikan ini ya, double chainring depan itu, jadi bisa buat double, mau yang 50 sampai 34 T atau yang 53 sampai 39 T. Nah, ini bisa, ini langsung ada mountnya ya, dan frame-nya ya, salah satunya frame-nya itu sudah alloy. Nah, ini penguncinya juga sudah bagus, sudah smart lock juga. Kemudian yang akan kita bahas adalah performanya. Ini performanya sangat lumayan juga untuk city bike, sangat bagus sekali. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas kekurangannya. Nah, ini kekurangannya, ini satu persatu ya, akan kita ulas satu persatu. Kekurangannya memang yang bisa kita lihat, salah satunya adalah sprocketnya ya. Dia menggunakan sprocket ulir 7 speed, miliknya Ata Index ini ya sudah lumayan bagus. Cuman karena menggunakan sprocket ulir, jadi dia tidak bisa di-upgrade ke yang mau yang ke 44 T atau 48 T atau 50 T, itu nggak bisa di-upgrade. Jadi nanti harus mengganti free hubnya, karena free hubnya masih ulir. Dua-duanya masih ulir. Kemudian salah satu PR-nya itu, itu. Kemudian yang harus diganti adalah chainring depan. Nah, ini chainring depan ini minimal sekarang sudah Holotech ya. Ini masih menggunakan BB kotak, dan ya sudah bagus juga. Nah, ini sudah bagus juga. Cuman untuk powerfulnya harus menggunakan Holotech 2. Nah, ini kira-kira bisa diganti yang tadi sudah kita sebutkan tadi. Dan selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah rem atau cakramnya, disc brake-nya ya. Nah, ini disc brake-nya ini dia hanya menggunakan ini salah satu kelemahannya, ini menggunakan penambah ya. Jadi sebenarnya ini cakram, tapi ininya free hubnya kurang bagus juga.
karena dia menggunakan mount untuk penambahan brake-nya. Jadi nanti kelemahannya dia itu remnya sering macet ya, sering mudah bunyi dan agak berat. Memang kayuannya agak berat, bener toh? Kayuannya agak berat. Nah, ini yang punya sendiri udah bilang kayuannya agak berat. Memang agak susah karena memang ini yang seri ini kurang presisi ya, presisinya kurang. Nah, ini harus diganti ya, free hubnya harus diganti dengan yang free hub yang tadi kaset, dan ininya sudah berubah, nanti akan lebih enak lagi. Itu untuk kenyamanan kita sebenarnya. Kemudian yang harus kita ganti, ini set postnya sudah bagus. Yang harus kita ganti adalah forok depan. Jadi forok depan itu diganti dengan yang seri alloy. Ini kan masih besi, masih berat kan. Nah, nanti kurang powerful juga, masih berat. Dan mungkin ini ya sudah cukup sekian ya untuk seri Pacificnya Splendid ini. Splendid 3.0 ini overall itu sudah sangat bagus dengan frame yang sudah alloy. Kemudian sprocketnya sudah 7. Kalau untuk city bike ini sudah bagus sekali. Untuk kota-kota sudah bagus. Tapi kalau kita mau nanjak, mau agak jauh, itu akan butuh power yang sangat berat gitu, karena memang sepedanya hanya khusus untuk ya kira-kira 20 sampai 25 km per jam. Oke, bisa dilihat nanti percobaannya ini, bisa dicoba sepedanya. Silahkan dicoba. Ini yang punya, ini saudara Dan, ini bisa dicoba sepedanya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita akan pindah ke sepeda yang satunya. Set. Nah, ini sepeda yang seri Pacific juga, Norris. Kita akan cek sepedanya ini. Nah, ini kita akan lihat ini sepeda ini. Nah, kita akan korek ini sepedanya. Yang pertama, sepeda ini frame-nya sudah alloy, sama dengan Splendid. Ini Norris 1 atau 2, saya nggak tahu. Tapi ini frame-nya sudah alloy, sama dengan punyanya Pacific Splendid yang 3.0. Nah, seri sepeda ini sebenarnya sudah upgrade ya, upgrade jauh ini. Dari awal yang tidak kita upgrade adalah tentu yang tidak kita upgrade frame, kemudian seat post, kemudian handle post, kemudian fork juga tidak kita upgrade, disc brake-nya juga tidak kita upgrade. Nah, hal yang paling mencolok di sini adalah ini dia, chain ring-nya. Jadi sebenarnya dia tidak bisa menggunakan double chain ring. Dia bisanya cuman ini ya, satu chain ring saja. Cuman kita modifikasi dengan mount Miujin. Ini harganya kurang lebih 100.000. Ini Miujin ini mount untuk ini ya, FD-nya, front dailernya ya. Nah, kita pasang ini dan kita ganti yang lagi-lagi kita rubah yang chain ring depan yang dulunya 1 menjadi 2. Kita belikan miliknya SRAM Apex yang serinya 5339T. Itu 10 speed. Nah, ini sudah holotek juga. Nah, ini contohnya, ini holotek. Kemudian kita ganti juga ini sprocket belakang, kita ganti yang ke 42T. Yang awalnya dia hanya menggunakan 28T, kita ganti ke 42T dengan mengganti free hubnya juga. Jadi free hubnya yang belakang ini kita ganti punyanya Mixim, kira-kira harganya 120.000-an sampai 150. Dan kita ganti bannya, mereknya Smonty yang ukurannya 1.35, 20 kali 1.35. Nah, dari awal harganya yang kira-kira 2.400.000 awalnya dulu. Terus kemudian kita upgrade
itu kira-kira menghabiskan dana 3 juta ya. Karena tahu sendiri SRAM Apex itu harganya berapa, bisa dicek kan. Kemudian ada sprocket yang 42T, kemudian front dialernya punyanya Claris begitu, itu bisa tahu sendiri. Nah ini kira-kira sepeda ini sudah cukup mumpuni juga untuk nanjak, untuk jarak jauh begitu. Itu sudah bagus karena dia menggunakan seri 50 punyanya SRAM ya, 53 39T. Ini bisa dicoba. Nah ini sepeda ini akan dicoba karena memang harus ada percobaan ya. Nanti harus pakai helm untuk kenyamanan, untuk keamanan dan kenyamanan berkendara harus menggunakan helm begitu. Nah, memang sepeda ini nanti akan kita tanya-tanya perbedaannya seperti apa, nyamannya seperti apa. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan sepeda ini, kita taruh sini, sip. Oke. Nah, kalau akan kita bandingkan dengan sepeda ini mirip juga, mirip sekali karena kita satu pabrikan. Cuman yang membedakan adalah kecepatan lebih enteng gitu. Satu lebih enteng, kemudian yang selanjutnya adalah powernya ya. Powernya kan karena lebih enteng, jadi powernya kita nggak perlu butuh power yang banyak. Jadi hanya butuh power yang kira-kira nggak terlalu berat gitu. Nah kalau ini kan agak berat. Cuman kalau sudah di-upgrade nanti insya Allah juga sama, kecepatannya akan sama dengan ini. Kalau ini, sepeda ini bisa mencapai kecepatan 35 ya, 35 sampai 40 km per jam. Kalau sepeda ini insya Allah rata-ratanya hanya tadi 25 sampai 30 km per jam. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli sepeda, terutama sepedanya untuk city bike begitu, bisa menggunakan sepeda ini, Pacific yang seri Splendid 3.0. Atau teman-teman kalau mau merubah juga, itu sudah ada yang seri Pacific 3.0, itu Pacific Norris 3.0, itu harganya kira-kira 5 juta. Itu sudah mirip dengan ini ya, purwarupanya Pacific yang saya rubah ini, sudah terupgrade. Nah kira-kira ini tadi video kita. Saya ingin sedikit menanyakan bagaimana sepedanya yang Pacific Splendid ini, rasanya bagaimana? Nyaman? Nyaman. Nah, kalau dibandingkan dengan sepeda yang Norris yang warna hitam, bagaimana rasanya? Lebih enteng. Oh, lebih enteng. Nah, karena memang sepeda ini sudah kita upgrade, jadi ada perbedaan yang agak signifikan di situ. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya bagaimana caranya ngupgrade ini, bagaimana proses dari ini bisa seperti ini, atau mau di match yang seperti apa, mau di rubah seperti apa, nanti teman-teman bisa komentar di bawah ini ya. Nah, di komentar bisa cek, bisa kirim pesan. Nah, jangan lupa untuk tetap berolahraga. Berolahraga itu tidak perlu dengan gaya yang maksimal, tapi yang penting sepedanya nyaman. Nah, bagaimana mendapatkan sepeda nyaman? Itu yang pertama adalah kita mensyukuri sepeda yang kita miliki. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sering bengkelin itu sepeda kita. Jadi sering cek di bengkel agar sepedanya nyaman begitu. Oke, jangan lupa tetap berolahraga. Mantap. Oke, terima kasih telah mengikuti kita. Jangan lupa untuk tetap sehat
Mantap.